Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Vinanda dengan NPM 221531026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai manajemen K3. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, tujuan dan juga manfaat dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian SMK 3 ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian K3. Jadi apa sih itu K3? Oke, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai K3. K3 ini merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK 3 ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan integrasi. Kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat kerja yang melibatkan unsur manajemen dan pekerja. Dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Selanjutnya ada pengertian SMK 3. SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya ada pun tujuan dari SMK 3 ini ya. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 ini yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan integrasi. Yang kedua itu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang selanjutnya yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Yang keempat, memberikan image baik kepada perusahaan dari pandangan pihak eksternal seperti masyarakat, pemerintah, klien, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai bentuk pemenuhan persyaratan bisnis dari pihak klien. Oke, yang terakhir itu ada manfaat dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 ini ya. Di sini saya ada buat 5 manfaat. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga menghindari biaya yang tidak perlu, yang keempat meningkatkan citra perusahaan, dan yang kelima mematuhi peraturan dan standar K3. Nah, untuk meningkatkan produktivitas ini, K3 dapat mempengaruhinya ya. Jadi hal tersebut itu karena karyawan merasa dia itu aman dan nyaman dalam bekerja. Mereka termotivasi nih untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi ini sangat bermanfaat juga ya untuk produktivitas. Yang kedua itu dia bisa meningkatkan kualitasnya. Jadi di dalam bisnis ini kualitas produk atau layanan yang ditawarkan itu kan hal yang utama nih. Nah, perusahaan perlu memastikan produk dan layanan mereka memenuhi standar yang diharapkan konsumen. Caranya, perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen K3 di tempat kerja. Perusahaan bisa meminimalkan dan menghilangkan risiko cacat pada produk atau layanan dengan memastikan proses produksi atau penyediaan layanan dilakukan secara sehat sama aman ya. Yang ketiga itu tadi kan menghindari biaya yang tidak perlu. Nah, sistem manajemen K3 ini dapat membantu perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak perlu itu jika karyawan contohnya nih, jika karyawan mengalami kecelakaan kerja dan cedera yang mereka ini kan di tempat kerja ini. Nah, perusahaan itu kan harus menanggung biaya medisnya. Di sini kalau misalnya kita bisa menerapkan, jadi perusahaan bisa mengurangi resiko cacat inilah ibaratnya kan. Jadi bisa menghindari biaya yang tidak perlu. Terus selanjutnya yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Penerapan sistem manajemen K3 dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan pelanggan. Itu karena karyawan yang merasa aman dan nyaman di tempat kerjanya dan cenderung lebih bahagia dan produktif ya. Jadi mereka menganggap perusahaannya ini baik karena peduli sama keselamatan mereka itulah. Yang terakhir itu memenuhi peraturan dan standar K3. Perusahaan yang memenuhi peraturan terkait K3 memiliki kinerja yang lebih sehat dan diakui keberadaannya. Diketahui
peraturan dibuat demi kebaikan bersama. Dengan mematuhi peraturan, perusahaan akan jadi lebih tertib gitulah. Jadi jika perusahaan ini mengabaikan K3, maka akan membuat masalah bagi pekerja itu sendiri ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin mengenai sistem manajemen K3 ini. Terima kasih.